Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sevia Zahwa Rahmi, NPM S1D019-010. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang model dengan variabel beda kala atau lag variable dan spesifikasi model. Pendahuluan, ikan tuna merupakan komoditas unggulan di sektor ekspor hasil perikanan Indonesia selain udang dan rumput laut. Ikan ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena memiliki kadar lemak dan kalori yang rendah serta kaya akan protein dan omega-3 yang baik bagi kecerdasan otak. Jepang merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi ikan per kapita tertinggi. Hal itu membuat permintaan akan ikan tuna di Indonesia menjadi tinggi, sehingga melihat potensi yang ada tersebut membuat Jepang menjadi negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia. Selain Jepang, negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Thailand. Dalam beberapa tahun terakhir ini, volume ekspor tuna Indonesia ke Jepang mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi diduga akibat keadaan perekonomian yang tidak stabil ataupun meningkatnya jumlah negara yang mengalihkan pasar ekspornya ke Jepang, dampak dari pemberlakuan bea masuk di Amerika Serikat. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi volume ekspor ikan tuna Indonesia ke Jepang, diantaranya ialah produksi ikan tuna Indonesia, GDP negara Jepang, dan harga relatif. Produksi adalah kegiatan dalam menghasilkan output dengan menggunakan teknik tertentu. Menurut data Food Agricultural Organization atau FAO, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tuna terbesar di dunia. Indonesia memasok sekitar 16% dari total produksi ikan tuna di dunia. Faktor lain yang mempengaruhi ekspor tuna Indonesia adalah Gross Domestic Product atau GDP Jepang. Permintaan akan ekspor tuna Indonesia dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat Jepang dalam membeli suatu barang. Jepang merupakan negara yang termasuk memiliki GDP terbesar di dunia. Untuk rumusan masalah yang akan kita bahas, yaitu bagaimana pengaruh produksi ikan tuna terhadap ekspor, bagaimana pengaruh variabel gross domestic produk ikan tuna terhadap ekspor ikan tuna, bagaimana pengaruh variabel harga relatif terhadap ekspor ikan tuna. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh produksi ikan tuna terhadap ekspor, untuk mengetahui pengaruh variabel GDP ikan tuna terhadap ekspor ikan tuna, untuk mengetahui pengaruh variabel harga relatif terhadap ekspor ikan tuna. Metodologi penelitian, jenis dan sumber data. Data penelitian diambil dari skripsi Mutia Endah Pangesti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data, yakni data time series berdasarkan tahun periode 1985 sampai 2016. Judul skripsinya yaitu Pengaruh Produksi Ikan Tuna Gross Domestic Product atau GDP Jepang dengan harga relatif terhadap ekspor ikan tuna Indonesia ke Jepang tahun 1984 sampai 2016. Untuk pembahasan yang pertama yaitu R-square. Nilai R-square yaitu sebagai indikator ketepatan model yang digunakan dalam analisis. Berikut merupakan hasil analisisnya. Hasil analisis nilai R-square belum mendekati 1, yaitu 0,4492, yang artinya model yang kita gunakan belum dapat menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 0,492. Lalu, menguji heterokedastisitas. Heterokedastisitas dapat diartikan sebagai sebaran varian dari kesalahan pengganggu adalah sama. Jika p-value kurang dari alpha 0,05, maka tolak H0 terima H1 yaitu berpengaruh. Dan jika p-value lebih besar dari alpha 0,05, maka terima H0 tolak H1 yaitu tidak berpengaruh. Baik, untuk hasil analisisnya menunjukkan bahwa p-value lebih besar dari alpha. Artinya data tersebut tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Untuk autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadi hubungan atau korelasi antara kesalahan pengganggu. Dari hasil analisis, pada data yang sudah dianalisis tidak terjadi permasalahan autokorelasi, karena nilai DW hitung lebih kecil dari 2, yaitu sebesar 1,2990. Lalu pengaruh masing-masing variabel bebas. Jika p-value lebih kecil dari A, maka tolak H0 terima H1 yaitu berpengaruh, dan jika p-value lebih besar dari alpha, maka terima H0 tolak H1 yaitu tidak berpengaruh. Untuk hasil analisisnya yaitu X1 sama dengan 0,008
lebih dari alfa, maka tolak H0 terima H1, yang artinya nilai X1 berpengaruh nyata terhadap produksi ikan tuna. Untuk X2 sama dengan 0,095 lebih besar dari alfa, maka terima H0 tolak H1, yang artinya nilai X2 tidak berpengaruh nyata terhadap produksi ikan tuna. Lalu, untuk X3 sama dengan 0,001 tidak kurang dari alfa, maka tolak H0 terima H1, yang artinya nilai X3 berpengaruh nyata terhadap produksi ikan tuna. Lalu, interpretasi pengaruh masing-masing variabel bebas. Jika p-value lebih kecil dari alfa, maka tolak H0 terima H1. Dan jika p-value lebih besar dari alfa, maka terima H0 tolak H1. Hasil analisis yang didapat adalah variabel produksi ikan tuna memiliki koefisien regresi sebesar minus 0,94558, yang artinya apabila produksi naik 1%, maka ekspor ikan tuna akan turun sebesar 0,94558%. Begitupun sebaliknya. Lalu variabel GDP Jepang produksi ikan tuna memiliki koefisien regresi sebesar 0,79216, yang artinya apabila produksi naik 1%, maka ekspor ikan tuna akan naik sebesar 0,79216%. Begitupun sebaliknya. Lalu variabel harga relatif memiliki pengaruh secara nyata. Untuk kesimpulannya yaitu variabel produksi ikan tuna berpengaruh nyata terhadap produksi ikan tuna. Variabel GDP ikan tuna tidak berpengaruh nyata terhadap produksi ikan tuna, dan variabel harga relatif berpengaruh nyata terhadap produksi ikan tuna. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.